Pemirsa, ribuan kayu gelondongan masih tergeletak di depan pesantren Darul Musyrikin di Desa Menanggini, Aceh Tamiang. Bangunan pesantren ini menjadi benteng bagi warga desa Tanjung Karang saat bencana banjir bandang menerjang. Ya, pemirsa, pasca banjir bandang dan longsor, aliran listrik masih padam di sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Saat malam tiba, gelap menyelimuti jalan utama hingga permukiman warga. Di tengah kepungan banjir yang merendam wilayah Aceh Tamiang, sebuah fenomena tiba-tiba viral dan mencuri perhatian. Bukan air keruh kecoklatan, warga justru mendapati kandungan minyak yang mengapung di atas permukaan air. Dengan menggunakan peralatan sederhana, warga mencoba memisahkan cairan yang mereka yakini sebagai bahan bakar jenis solar. Meski mengundang rasa penasaran warganet, asal-usul minyak yang diduga solar tersebut masih menjadi misteri. Sebelumnya puluhan warga desa Suradu, Kabupaten Aceh Barat juga dikemparkan dengan ditemukannya butiran yang diduga emas di halaman rumah salah satu warga. Fenomena ini memicu warga lainnya datang ke lokasi untuk berburu emas dengan mendulang pasir dan air secara manual. Salah satu warga bahkan menunjukkan butiran kecil berwarna kuning berkilau dari telapak tangan yang diyakini sebagai butiran emas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemulihan pasca bencana banjir Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terus dilakukan oleh pemerintah, TNI, Polri, bersama juga dengan warga. Progres pemulihan diprioritaskan jalan nasional untuk memulihkan mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi logistik terhadap warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Saat matahari terbenam, gelap total menyelimuti kawasan Gayo Luwes, Aceh. Jalan utama yang biasanya terang terlihat lenggang dan gelap. Kondisi ini memaksa warga bertahan dengan penerangan seadanya. Sebagian memanfaatkan baterai sepeda motor sebagai sumber listrik. Sebagian lainnya menyalakan lampu minyak. Banjir bandang dan longsor telah merusak jaringan listrik di 7 kecamatan. Sementara 4 kecamatan lainnya hanya bisa menikmati aliran listrik secara bergilir dengan durasi terbatas setiap hari. Padamnya listrik ini berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, hingga jaringan komunikasi. Warga berharap aliran listrik segera pulih sepenuhnya agar kehidupan pasca bencana bisa kembali normal. Di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Dosaino Arika iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan TNI AL Sibolga turun langsung membantu warga terdampak bencana di Kelurahan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dalam upaya menemukan titik sumber air bersih serta menyalurkan pipa air secara gratis.
Kegiatan ini dilaksanakan personel TNI AL bersama masyarakat dengan menyusuri perbukitan dan aliran sungai untuk menentukan titik sumber mata air yang layak digunakan sekaligus menetapkan jalur pipanisasi menuju permukiman warga. Upaya ini untuk memulihkan akses air bersih yang sempat terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Sementara di Sumatera Barat, progres pemulihan tahap awal Jalan Nasional Lintas Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang akhir November 2025 hampir rampung sepenuhnya. Proyek ini menjadi prioritas pemerintah pusat karena jalur Lembah Anai merupakan akses strategis penghubung Kota Padang dan Bukit Tinggi, serta untuk memulihkan mobilitas masyarakat dan mendukung distribusi logistik terutama menjelang akhir tahun. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Barat menegaskan pekerjaan lanjutan ditargetkan selesai paling lambat Juli 2026 sekaligus mengembalikan konektivitas vital antar wilayah. Selain itu, akibat dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Gayo Lues membuat sejumlah akses jalan dan jembatan penghubung terputus. Hal ini mengakibatkan terhentinya alat transportasi dan membuat warga kesulitan mendapatkan gas LPG untuk memasak di Desa Berhut, Kecamatan Terangut. Sejak banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, Aceh pada Rabu 26 November 2025 lalu melumpuhkan ekonomi bahkan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Warga harus memasak menggunakan kayu. Selain itu, warga juga mengeluhkan penerangan yang hingga kini belum dapat dirasakan sejak banjir bandang yang menimpa wilayah ini. Baik, Ayah juga pemirsa, kita awali informasi di Sindo Today hari ini di mana sebuah bus mengalami kecelakaan tunggal di ruas Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang pada dini hari tadi. Ya, dari 34 penumpang pemirsa 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Bus Cahaya Trans bernomor polisi B7201EV ini mengalami kecelakaan tunggal di ruas Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang pada dini hari tadi. Sebelum terjadi kecelakaan, bus jurusan Bogor Yogyakarta itu melaju dengan kecepatan tinggi. Saat memasuki tikungan jalur penghubung Exit Tol Krapyak, bus menabrak pembatas jalan. Benturan keras ini menyebabkan puluhan penumpang mengalami luka. Petugas gabungan yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi para korban ke sejumlah rumah sakit. Dari data sementara, 34 penumpang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. 19 orang selamat, sementara 15 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan satu unit bis di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang pada hari ini, Senin, tanggal 22 Desember, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis bahwa bis tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terbalik. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, di sini ada pihak kepolisian, Jasa Marga, Dinas Kesehatan dan PMI telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut.